Marot. Marot itu sakit, orangnya namanya marid. Bahasa marodun jamaknya amrod. Orangnya namanya marid, orang yang sakit. Kalau mutamarid, orang yang pura-pura sakit gitu ya. Tentunya ketika kita dalam keadaan sakit, tentu diperbolehkan untuk berbuka puasa. Dalilnya seperti tadi, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-184, "Fama kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar yakni berpergian, maka kalian diperbolehkan untuk berbuka dan harus menggantinya pada hari-hari selain bulan Ramadan. Nah, kemudian tidak sembarang sakit Bapak Ibu, ada batasannya. Karena sakit itu ada 3 macam Bapak Ibu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Kita nggak boleh mentang-mentang, oh saya sakit, saya rekasa, nggak puasa deh. Kan boleh nggak puasa. Apa dalilnya ini? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Makanya sakit dan rekasa itu dibagi 3. Yang pertama adalah al-masyaqqah, ya kan? Al-marid, al-azim, sakit yang parah. Apa ya sakit yang parah itu? Sakit yang bisa mengancam jiwanya, bisa mengancam nyawanya, atau bisa mengancam kemanfaatan anggota tubuhnya. Apabila dia tetap berpuasa ngotot, dia bisa meninggal dunia. Dia bisa sekarat, atau dia bisa kehilangan fungsi dari organ tubuhnya. Maka dalam keadaan sakit seperti ini tidak hanya boleh untuk berbuka puasa, tapi hukumnya wajib untuk berbuka puasa. Wajib, tidak hanya boleh, wajib berbuka. Kenapa? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat kita dapat melakukan sesuatu yang asalnya dilarang dan wajib kita lakukan. Ya kan? Orang sakit, ya kan? Delala di tengah puasa, kalau dia nggak berbuka, kata Pak Dokter, bisa mengancam nyawanya. Dia nggak usah, nggak apa-apa lah, biar saya tetap puasa. Kalau mati syahid, itu namanya bunuh diri, bukan mati syahid. Ngerti nggih? Bunuh diri namanya. Hukumnya wajib dalam Islam, gitu ya. Karena dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Seperti begini. Kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya ya, ada orang di tengah hutan, tidak menemukan makanan kecuali bangkai manusia atau daging babi sekalipun. Dan dia kalau nggak makan, dia akan meninggal dunia, maka dia hukumnya wajib untuk makan bangkai manusia tersebut atau makan babi tersebut. Wajib hukumnya untuk menyelamatkan nyawa. Jadi dalam Islam, guna menyelamatkan nyawa, kita diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang asalnya dilarang, gitu ya. Makanya ketika kita sholat, misalnya kok gempa, kalau lindu sih nggak ngefek, tapi kalau gempa 8, sekian misalnya, mudah-mudahan enggak, misalnya lo ya, kok kita tetap di situ, biarin nanti mati syahid. Jangan gitu, bunuh diri namanya. Kita lari, kita bisa lari kok. Kita lari, wajib untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Makanya ada yang namanya sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Ketika orang perang, itu boleh nggak sholat dengan lari? Boleh. Kenapa? Untuk melindungi nyawa. Ngoten Bapak Ibu Islam itu. Paham ya? Untuk melindungi nyawa, kita boleh melakukan sesuatu yang asalnya dilarang. Dan hukumnya wajib. Ya kan? Makanya
dalam kaidah fikih dikatakan idaztama'ad dararani fa'alaikum bi'akhaffihima. Jika berkumpul antara dua sesuatu darurat, maka kita pilih yang paling ringan darurat atau madorotnya. Sekarang saya tanya, ketika kita sholat dadak gempa, kita dihadapkan dengan dua madorot, betul? Madorot pertama adalah kita membatalkan sholat kita, ya kan, dengan lari keluar atau tetap di masjid dan kita kehilangan nyawa kita, kemungkinan besar. Pilih mana? Mana yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Tak ulangi, ketika ada gempa, ya kan? Kemudian kita sholat, kita dihadapkan dua madorot. Yang pertama, kita keluar ruangan dengan membatalkan sholat, itu madorot. Madorot yang kedua, kita tetap di masjid dan kita kemungkinan besar akan kehilangan nyawa kita. Mana yang paling ringan madorotnya? Membatalkan sholat. Jangankan urusan nyawa Bapak Ibu, urusan harta sekalipun kita boleh mengejar maling. Misalnya kita habis dari bank diintai jambret, tas kita ditaruh di pinggir, uangnya 1 miliar. Bokoyo apa uang 1 miliar itu? 1 miliar. Delala ada jambret, dicopet. Kita jangan begini. Nanti kalau rezeki saya akan kembali sendiri. Hilang nanti. Kita boleh mengejar jambret tersebut. Betul nggih? Nanti ada itu. Sholat dalam keadaan lari. Ketika kita sholat, ada binatang buas yang mau nerekam kita, ular yang mau mematuk kita, kita boleh membunuhnya dulu. Jadi itulah kemurahan Islam. Nanti insya Allah akan saya jelaskan dalam bab sholat ini ya. Lanjut tentang marid, sakit. Yang pertama adalah al-marad al-azim, sakit yang besar, sakit yang keras, sekiranya bisa mengancam nyawa atau sekarat atau kehilangan fungsi dari organ tubuh kita, maka berbuka puasa tidak hanya diperbolehkan tapi hukumnya wajib. Betul nggih? Yang kedua, al-marad al-khafif, sakit yang ringan. Contoh, kamu kok nggak sholat? Kenapa sih? Kan saya sakit. Apa sakitnya? Habis kejedot tembok. Kalau cuma habis kejedot tembok, kira-kira masih bisa nggak Bapak Ibu sholat? Bisa. Kalau nggak sholat berarti dia itu lagi malas, gitu ya? Nggak boleh alasannya itu. Sebagaimana masyakoh. Ya Allah, ini ternyata pada bulan Ramadan tahun ini siangnya terik banget ya, panasnya pol panasnya. Berarti ini kan boleh dong saya berbuka? Nggak boleh. Ada aturan mainnya, gitu ya. Nggak boleh kita karang-karang sendiri. Kalau al-khafif, al-marad al-khafif, sakit yang ringan tidak boleh. Kejedot misalnya sakit kepala cuma sedikit, cuma migrain teng, tetap wajib berbuka. Tetap wajib berpuasa. Apalagi kita dalam keadaan misalnya lagi canteng kene, nggak apa, tidak puasa. Ini nggak benar gitu ya. Sakit perut sedikit, nggak boleh berbuka, tetap wajib puasa kecuali kalau sakit perutnya itu serius gitu ya. Apalagi macam-macam. Sakit gigi, cuma sedikit sakitnya, langsung kita berbuka puasa. Nggak boleh. Kecuali sakitnya sampai benar-benar sakit yang luar biasa. Katanya orang yang sakit gigi itu sakitnya seperti, seperti dunia ini mau runtuh. Gini betul. Katanya orang sakit gigi seperti itu. Maka kalau seperti itu ya boleh untuk berbuka puasa. Yang ketiga adalah al-marad al-mutawassit, sakit pertengahan. Tadi kalau sakit parah
hukumnya wajib berbuka. Yang kedua, sakit ringan tidak boleh berbuka. Sekarang sakit pertengahan. Gimana itu sakit pertengahan? Sakit yang boleh jadi mendekati parah dan boleh jadi mendekati ringan. Pertengahan, namanya juga pertengahan. Terus gimana kita menyikapinya? Kita itu harus berijtihad, berpikir, kira-kira sakitku ini gimana ya? Sakit yang mendekati kepada berat, apa sakit yang mendekati kepada ringan ya? Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Kalau memang sakit kita itu lebih mendekati kepada berat, maka boleh untuk berbuka puasa. Contohnya, ketika bulan Ramadan dadak sakit, tipesnya kambuh. Kalau dia itu enggak berbuka, nanti apa? Sembuhnya malah lama misalnya. Nanti malah dia enggak bisa berpuasa pada hari-hari berikutnya. Maka seperti ini dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Ngerti nggih? Seperti itu. Tapi kalau sakitnya setelah ditimbang-timbang dadak lebih dekat kepada ringan, maka nggak boleh berbuka. Contoh, panas, adem panas, meriang tapi nggak sampai parah, cuma meriang gini doang, kedinginan gitu, langsung berbuka. Jangan, karena itu mendekati kepada ringan. Sakit gigi tapi sakit giginya biasa-biasa saja, maka dalam kasus seperti itu kita tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Jadi kesimpulannya, patokannya, kalau sakit itu lebih mendekati kepada yang berat, maka kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau lebih mendekati kepada ringan, maka kita tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa. Betul ya Bu? Pertemuan berikutnya kita akan bahas seorang perempuan yang berpuasa dalam keadaan dia hamil, dia haid, ya kan? Atau dia nifas dan dia menyusui. Itu kayak apa? Kita bahas besok. Kadang-kadang di tengah